Oke, sudah saya record ya. Terima kasih semuanya sudah hadir. Ini mungkin kita mulai aja ya, karena waktunya cuma setengah jam. Waktu kita untuk ini bukan training, tapi semacam sharing session ya. Jadi pengalaman dari para anggota Quality Club yang ingin sharing ya. Dalam hal ini adalah saya perkenalkan dulu Pak Mulyantara. Ya, ini Pak Mulyantara sudah hadir di sini. Beliau Bapak bekerja di Nokia ya Pak ya? Saya di Nokia, ya betul Pak. Telekomunikasi ya. Telekomunikasi, betul. Oke, Pak Mulyantara ini sudah lama jadi anggota Quality Club. Dulu Bapak juga kalau nggak salah yang di Yahoo ya Pak ya? Ya betul Pak. Yahoo Saya Group mulai ya. dari Yahoo Pak. Sampai kita kalau nggak salah pernah ketemu Kopi Darat juga kan? Betul, di Bogor, Gitu ya. di Sampai Jazz Hotel, ada ya Pak. di apa namanya di WhatsApp group ini ya. Ya. Jadi sebelum saya mulai mungkin saya ceritakan dulu ya. Quality Club ini adalah saya bentuk untuk menurut saya itu training tidak cukup ya untuk ISO tidak cukup, makanya saya bentuk semacam grup ya Quality Club ini melalui media WhatsApp group ya. Sudah ada 6 grup ya, karena satu grup itu cuma bisa menampung sekitar 250 orang ya. Sekarang sudah ada 6 grup plus satu Quality Club grup Telegram ya, makin banyak peminatnya rupanya. Nah, dari sini saya ingin para anggota saling sharing ya, untuk kita dari kita ya. Dalam hal ini sudah ada beberapa anggota Quality Club yang kemarin sharing, misalnya contoh audit online ya, kalau nggak salah sudah pernah dicoba di sharing di sini. Dan hari ini coba kita dengarkan dari Pak Mulyantara pengalaman beliau di audit ISO 45001 ya. Jadi standar ini boleh dibilang standar yang baru, menggantikan OSAS ya Pak ya. OSAS, betul. OSAS ya. Dan saya kira juga di grup banyak sekali pertanyaan terkait dengan ISO 45001. Saya akan mulai saja karena waktu kita cuma setengah jam. Ya kalau lebih dikit paling 5 menit ya Pak ya. Ya, siap Pak. Karena pertanyaannya itu saya masuk banyak sekali pertanyaannya. Saya sudah kurang-kurangi dikit lah ya. Siap. Mudah-mudahan bisa ini. Ya. Sebentar saya sapa dulu nih yang baru masuk ya. Jadi ini makin yang terdaftar ada sekitar 50 ya. Mungkin nanti pada siap ini. Oke, ini sudah ada Pak Tirwan. Selamat malam Pak Tirwan. Pak Dayat ya, Pak Dayat sudah masuk. Pak Yohanes. Ya, banyak sekali ini. Oke. Selamat malam Pak. Ya, baik Pak. Malam. Kita mulai aja. Jadi terima kasih pertama sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Mulyantara ya, yang mau sharing. Mudah-mudahan nanti yang rekan-rekan yang lain bisa lihatlah metodenya. Ini bukan training kok ya, sharing session. Jadi nanti kita berbagi pengalaman, nanti bisa tanya jawab. Baik, mungkin Bapak mau sharing? Yang sharing nanti Pak Mulyantara ya? Boleh Pak. Oke. Boleh. Baik Pak, silakan cerita pengalaman mengenai di audit ya oleh ISO auditor eksternal ISO 45001. Waktu saya serahkan kepada Pak Mulyantara. Terima kasih, silakan. Oke, terima kasih Pak Zul. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi seperti tadi Pak Zul bilang, ini bukan training, saya cuma sekedar mau sharing aja gitu. Mungkin teman di sini juga ada yang lebih pengalaman daripada saya, tapi saya hanya mencoba sharing, berbagi pengalaman saja gitu ya. Mudah-mudahan dari sharing ini ada yang bisa diambil manfaatnya untuk kita gitu ya. Jadi saya kerja di Nokia, PT Nokia Solution and Network Indonesia, which is Nokia ini headquarter-nya di Finlandia. Di Indonesia ada satu perusahaan memang PMA, murni PMA, jadi kita di PMA. Lalu kita mengadop semua ISO, Standard Management System, kita punya 45.000, kita punya 14.000, kita punya 9.000, kita punya TL 9.000, lalu kita juga comply dengan ISO 27.000 dan seterusnya. Lalu bisnisnya Nokia ini adalah di infrastruktur, di infrastruktur radio telekomunikasi. Klien kita adalah operator-operator yang ada di Indonesia, jadi Telkomsel, XL, Indosat, H3I dan seterusnya. Juga Kementerian Komunikasi. Nah, kebetulan saya
mendapatkan tugas di Nokia sebagai HSE. Jadi saya bertanggung jawab untuk HSE semua kegiatan di Nokia, ya. Dan dilalahnya sebetulnya tahun lalu kita kebagian Indonesia itu kebagian untuk dilakukan surveillance eksternal audit oleh satu badan sertifikasi, which is sebetulnya sertifikasinya ini adalah global certification. Jadi satu sertifikasi untuk semua country. Jadi kurang lebih Nokia ini ada di sekitar 170 lebih negara di dunia ini. Kita punya lebih dari 240 kantor di seluruh dunia, gitu ya. Nah, Indonesia biasanya kebagian 2 tahun atau 3 tahun sekali. Jadi ini sebetulnya pengalaman di audit kedua tentang safety. Dulu saya pernah diaudit juga internal eksternal mengenai OSAS 18001. Nah, sekarang kita menghadapi ISO 45001 karena dari mulai 2018 sampai sekarang itu ada masa transisi 3 tahun dari OSAS 18001 ke 45001 sehingga 2001 ini semua sudah harus beralih ke ISO 45001. Nah, dari perbedaan dari 18001 OSAS ke 45001 pada dasarnya mungkin tidak terlalu banyak gitu ya. Hanya saja dari pengalaman saya yang saya dilakukan audit oleh eksternal auditor dan audit ini dilakukan virtual. Kesulitan ataupun kendalanya adalah dalam hal menyajikan dokumen-dokumen. Jadi kita harus menyiapkan begitu banyak dokumen yang harus kita sharing, harus kita presentasikan, dan waktunya cukup ketat gitu ya. Nah, ada satu hal yang menarik buat saya, ini sebetulnya yang menarik buat saya mungkin teman-teman sudah terbiasa gitu ya. Karena menurut saya di ISO 18001 itu kita hanya melaksanakan plan do check action gitu ya, berputar, tapi konteks organisasinya ini sendiri belum muncul. Tapi kalau untuk standar ISO yang lain, baik ISO 9000 maupun 14000, itu sudah ada sebetulnya konteks organisasi. Nah, dalam hal ini yang mungkin belum terbiasa dengan ISO system dan lain-lain, itu yang terbiasa dengan SMK 3, yang terbiasa dengan OSAS gitu, ini kadang-kadang kita lupa gitu loh, lupa menyiapkan bahwa ada satu klausul di klausul 4.1 mengenai konteks dan organisasi, yang mana di dalam konteks organisasi kita harus merangkum semua internal maupun eksternal isu yang ada berkaitan dengan organisasi, berkaitan dengan kegiatan kita, berkaitan dengan safety, berkaitan dengan health yang ada di kantor dan seterusnya, untuk didokumentasikan. Lalu disusun rencana-rencananya seperti apa, gitu ya. Jadi bukan hanya internal sama eksternal isu, tapi juga yang relevan berkaitan dengan pekerja, berkaitan dengan third party dan seterusnya. Dan harus ditentukan need dan ekspektasinya gitu. Jadi kebutuhannya apa, lalu ekspektasi perusahaan tuh apa, itu harus ditentukan di awal, dan itu harus artinya tergambarkan di dalam satu documented prosedur gitu ya, dalam satu documented manual atau apa. Nah, kebetulan kita kalau di Nokia itu kita di-guide oleh namanya adalah sistem manual. Jadi kita diberikan guidance dari global untuk membuat sistem manual, which is sistem manual, struktur daripada dokumen itu persis sama dengan apa yang ada, klausul-klausul yang ada di dalam ISO 45001. Sehingga pada saat kita menjelaskan, itu bisa dengan gamblang dan bisa kita jelaskan secara step by step, semuanya sudah ada gitu. Jadi kalau di OSAS 18001 kita fokusnya di policy. As long as ada policy, bagaimana menjalankannya, bagaimana memastikan itu bisa berjalan dan seterusnya, itu it's fine gitu loh. Tapi di dalam ISO standar ini harus tertuliskan, harus didefine dengan benar, itu adalah konteks dan organisasinya. Jadi konteks and organization ini adalah sesuatu hal yang sangat penting.
Dan biasanya auditor itu menggali pertanyaan itu dari sini. Jadi begitu masuk ke dalam konteks organisasi, itu auditor bisa kemana-mana dan itu bisa memperlihatkan bagaimana persiapan kita, bagaimana kita mengimplementasikan daripada visi dan misi dan polisinya dari perusahaan. Nah, ini adalah hal yang terpenting kalau buat saya ya, bukan yang lain, hazard identifikasi, HIRA DC, risk register, legal register, dan lain-lain bukan tidak penting, bukan. Tapi yang lain-lain itu rasanya kalau menurut saya adalah kita sudah terbiasa gitu loh, menghadapi external audit, menghadapi internal audit tentang safety management system itu, dan tentang OSHAS 18001 juga ditanya mengenai risk registernya mana, legal registernya mana, HIRA DC-nya mana, aktivitasnya mana, gitu, dan seterusnya. Nah, itu mungkin hal yang sudah terbiasa kalau kita memang biasa menggeluti OSHAS 18001. Nah, ini adalah salah satu, saya cuma punya 2 dari hasil audit saya sharing kemarin. Jadi audit ini baru saya lakukan itu minggu kemarin. Jadi dari 4 hari kita dapat 4 hari, dari hari Senin sampai hari Kamis itu full. Jadi pagi sampai sore kita virtual meeting ya. Nah, kita juga harus determine, kita harus jelaskan bagaimana implementasinya dan seterusnya dan seterusnya. Ini terkait dengan konteks organisasi di 41 ini yang paling banyak digali oleh eksternal auditor. Ya. Lalu yang berikutnya kalau menurut saya dari sisi saya ini adalah bahwa berkaitan dengan legal requirement. Ya, di dalam pasal 6 planning ini ada salah satu klausul bahwa kita harus comply dengan local requirement, local legal requirement. Nah, kalau saya kemarin nggak salah ada pertanyaan, kenapa harus menjalankan SMK 3 di dalam ISO 45001? Karena di dalam ISO 45001 salah satu klausulnya adalah bahwa kita harus comply dengan local requirement, local regulation ya. Jadi local regulationnya itu harus di-comply. Kalau misalkan satu saja tidak kita comply local regulationnya, itu bisa fail di ISO 45001 karena salah satu klausul di ISO 45001 mengatakan bahwa kita harus comply dengan local legal requirement. Nah, ini ya. Nah, satu yang buat saya agak sedikit terkejut mungkin ya kalau misalkan kita di audit di safety management system, kita sudah tahu ada itu nilai ambang batas, nilai ambang batas fisika, itu pencahayaan, getaran, kebisingan, dan lain-lain ya. Atau kita juga tahu mengenai nilai ambang batas kimia. Kalau di factory, kalau di pabrik-pabrik itu pasti sudah tahu gitu ya. Dan mungkin juga teman-teman sudah tahu juga ada faktor ergonomi gitu ya, ada faktor psikologi gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita juga persiapkan. Nah, yang mungkin kebetulan kemarin kita diaudit untuk di kantor ya, yang cukup saya surprise sebetulnya ya, yang saya nggak nyangka sebetulnya adalah kita punya Permenaker yang baru yang mungkin teman-teman sudah terapkan gitu ya, mungkin teman-teman sudah terapkan, mungkin di industri-industri lain sudah diterapkan, tapi saya sih punya keyakinan kalau teman-teman mendrive di satu kantor, Permenaker nomor 5 tahun 2018 ini tentang keselamatan kerja, lingkungan kerja ini mungkin belum sepenuhnya dilaksanakan. Nah, pengukuran salah satu yang saya finding yang ditemukan oleh eksternal auditor adalah mengenai jadi di dalam Permen 5 ini kita harus melaksanakan pengukuran, pengendalian lingkungan kerja, penerapan hygiene, sanitasi yang tadi saya katakan fisika, kimia, biologi, ergonomik ya. Nah, fisika yang saya agak luput gitu ya dari kemarin itu adalah berkaitan dengan iklim udara. ISBB ya, indeks suhu basah, indeks suhu bola basah
ya, ataupun yang ditanyakan adalah KUDR, kualitas udara dalam ruangan. Nah, itu yang mungkin kenapa saya mau sharing, sebetulnya ini adalah salah satu yang jadi mandatori harus dilakukan untuk semua kantor, untuk semua tempat kerja, memastikan bahwa kualitas udara di area tersebut cukup, ya, nilai oksigennya cukup, nilai kontaminannya juga minim gitu ya, sesuai dengan standar yang ada di dalam Permen 5 tahun 2018 ya. Nah, rata-rata mungkin agak sedikit jarang karena Permen 5 tahun 2018 ini baru ya, jadi diterbitkannya bulan April tahun 2018 dan ini harus diimplementasi. Kenapa harus diimplementasi? Karena ini adalah aturan yang ada di Indonesia dan salah satu complying daripada ISO 45001 itu adalah harus menerapkan semua aturan yang berlaku di negara tersebut. Gitu ya. Jadi itu yang sering ataupun yang mungkin luput ya, mungkin luput dari pengamatan kita gitu ya. Jadi kenapa saya mau sharing supaya teman-teman mungkin dalam hal menghadapi audit eksternal audit maupun internal audit, Permen 5 tahun 2018 ini jangan dilupakan gitu ya. Kadang-kadang kita lupa gitu loh, kadang-kadang kita asik berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang punya resiko tinggi, seperti misalnya saya di Nokia ini pekerjaan resiko tingginya itu naik ke atas tower. Ya, kita persiapkan itu semua, udah ada segala macam, tapi kita lupa dengan teman-teman yang ada di kantor. Itu fasilitas dengan pencahayaan, dengan kebisingan, dengan kualitas udara, padahal itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi daripada produktivitas perusahaan itu sendiri. Mungkin sih sharingnya itu aja Pak Zul dari saya. Jadi saya tidak terlalu banyak, hanya sekedar sharing saja. Mungkin kalau misalkan mau diskusi saya persilakan. Tapi sekali lagi saya bukan ahli ya, tapi hanya sekedar ada punya sedikit pengalaman yang bisa berbagi. Mungkin itu aja Pak Zul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Saya kira mungkin nanti Pak Mulyantara ada yang mau bertanya ya, tapi sebelum teman-teman yang bertanya, saya dulu tanya dulu Pak ya. Siap. Tadi kelihatannya kalau tidak salah fokusnya itu berapa hari Pak ya auditnya Bapak? 4 hari Pak. 4 hari ya? Iya. Itu auditnya kemana Pak? Ke lapangan juga? Enggak, kita virtual Pak. Oh virtual. Virtual audit ya, karena memang rencananya tahun lalu. Kita di plan itu di Nokia kita tahun lalu, tapi karena situasi pandemi dan segala macam, akhirnya dimundurkan sampai kita tidak bisa mundur lagi gitu, sehingga dari Nokia di globalnya memutuskan memang mulai akhir tahun 2020 itu semua audit dilakukan virtual Pak. Jadi selama 4 hari ini auditnya virtual atau online ya Pak? Online, ya? Betul. Oh, nggak ada kunjungan gitu Pak ya? Nggak ada. Kunjungan ya, oke. Boleh juga Pak nanti jadi pakai video gitu, melihat tadi Bapak bilang katanya ini sudah bagus apa belum Pak? Pakai video atau pakai video juga ya? Kita ada kalau misalkan kita site tour-nya di kantor itu kita menggunakan video juga, kita menggunakan seperti WhatsApp lah gitu ya, WhatsApp group gitu ya, terus lalu kita share ke auditornya, terus dia nanya dan segala macam online gitu. Tapi mostly kita tabletop exercise Pak, jadi lebih banyak dokumen gitu, lebih ke paling cuma sekitar kurang dari setengah jam lah Pak, untuk melihat kondisi kantor karena kita tidak bisa keluar, jadi harus menggunakan itu. Oke, baik. Ada beberapa masalah komunikasi Pak, tadi kelihatan Bapak mungkin jaringannya suka putus, tapi beberapa sebentar aja sih, kira-kira gitu Pak Mulyantara. Ya, kalau jaringan pasti ada Pak. Jadi kendalanya kalau kemarin dari eksternal auditornya, kalau misalkan kita putusnya lebih dari 4 jam, itu harus diulang di hari berikutnya. Oh gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan putus intermittent hanya beberapa saat saja, kita bisa ataupun boleh lanjut gitu. Oke, memang sekarang tendensi apa ya?
cenderung sekarang dilakukan secara daring ya, karena Iya, untuk Pak, betul. menghindari wabah COVID lah Pak ya. Kira-kira saya kira Betul. mungkin itu yang paling sehat lah. Ya. Oke, saya kira nih mungkin ada pertanyaan dari Pak Jul. teman-teman. Bisa nanya Pak Zul? Ya, Saya siap, siap Pak Jul. langsung Pak Ramadi, silakan Pak. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Zul, selamat malam. Ya. Selamat malam Pak Mulyantara. Selamat dan malam Pak rekan-rekan Ramadi. semua yang ada di sini. Ya. Sebelum saya bertanya, saya berdoa mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu Amin. semangat ya. Yang penting itu dalam saat pandemi ini. Ya, mohon izin Pak Mulyantara, ada yang mau saya tanyakan mengenai untuk 45.001 sendiri. Itu apakah Bapak saat ini memang hanya 45.001 secara mandiri ya? Artinya begini, apakah ada rencana atau mungkin memang sudah ya untuk integrated management system Pak terkait dengan 9.001, kemudian dengan lingkungan juga? Itu satu pertanyaan. Yang kedua, apakah di 45.001 karena terkait dengan tadi kualitas udara dalam ruangan ya Pak, yang saya jadi tertarik dan kebetulan terima kasih tadi ada masukan mengenai Kemenaker 5 tahun 2018. Apakah juga dipertanyakan mengenai instalasi listrik Pak? Karena beberapa kali audit di tempat kami itu dari Disnaker mereka menanyakan mengenai instalasi listrik. Nah, apakah itu juga ditanyakan? Yang ketiga, apakah juga sudah diatur khusus atau apakah ada appendix dari perusahaan mengenai protokol COVID yang masuk di dalam audit di sana? Mungkin sementara itu, terima kasih. Silakan Pak Mulyantara, langsung mungkin Pak. Oke. Jadi tadi mengenai instalasi, saya ulang ya, instalasi listrik sama protokol COVID gitu ya Pak Ramadi. Ya, dan integrasi dengan sistem yang lain, integrasi. Pak. Oke. Kalau mengenai integrasi, sebetulnya kemarin kita 4 hari itu ada 2 sistem yang diaudit, 45.001 dan 14.001. Jadi safety management system sama environmental management system. Karena memang kalau kita kan perusahaannya anak cabang Pak, jadi tergantung dari globalnya. Kalau globalnya bilang A ya kita ikut A gitu ya. Dan semua manual prosedur juga di drive dari global. Jadi kita tidak boleh bikin-bikin sendiri. Hanya beberapa yang memang harus bisa diterapkan untuk diimplementasi secara localized. Jadi artinya ada prosedur-prosedur yang diizinkan untuk di-amend sendiri, tapi tetap harus mendapatkan approval dari global. Jadi kalau integrasi kita sudah punya semuanya, hanya saja memang mandiri sendiri-sendiri gitu karena bagiannya beda-beda. Lalu mengenai instalasi listrik, kebetulan kalau di kantor saya kantornya adalah menyewa gitu ya. Jadi instalasi listrik tidak termasuk yang di audit karena instalasi listrik di manage oleh building management. Tapi kalau misalkan kita punya gedung sendiri, ini termasuk Pak. Ini termasuk instalasi listrik, kita harus memastikan bagaimana caranya. Bapak juga biasanya kalau punya gedung sendiri harus punya seorang ahli K3 listrik, Pak. Ahli K3 listrik yang memastikan semua instalasi itu dilakukan pengecekan, dipastikan semua berfungsi, tidak menimbulkan potensi bahaya dan seterusnya. Kalau mengenai protokol COVID itu dicek juga, cuma tidak spesifik, Pak. Tidak spesifik mengenai bagaimana detail protokol COVID-nya dan segala macam, mungkin tidak, tapi hanya lebih kepada memastikan bagaimana kita kontrol, bagaimana kita memastikan karyawan itu dalam kondisi yang sehat. Dan kita Nokia ini sudah 1 tahun kita work from home, Pak. Jadi tidak ada karyawan di kantor, jadi hanya yang esensial saja yang ada di kantor. Nah, walaupun di rumah ada satu pertanyaan yang ditanyakan, bagaimana caranya kita memastikan teman-teman karyawan kita juga dalam kondisi yang sehat gitu. Itu juga ada caranya. Kalau misalkan di kita di Nokia itu lebih ke responsible line manager. Jadi line manager harus punya monthly meeting. Jadi monthly meeting harus dilakukan untuk timnya, untuk satu tim, satu grup kecil itu. Nah itu, dan mereka kalau misalkan ada yang sakit, ada yang apa, itu harus dilaporkan kepada tim.
kepada gugus tugas yang ada di kantor. Lalu kita juga punya CCMT ya, Country Crisis Management Team, which is kepalai ataupun diketuai oleh si presiden direktur yang ada di Indonesia. Saya kebetulan adalah bagian timnya, jadi kita punya at least itu ada bi-weekly meeting dengan CCMT untuk mereview segala kemungkinan. Jadi artinya ada peraturan-peraturan baru yang sekarang lagi hit itu adalah vaksin gotong royong dan seterusnya. Ini juga sedang digodok bagaimana juklak-juknisnya dan segala macam, pembiayaannya seperti apa, kita diskusikan, karena ini semua untuk membantu karyawan. Itu yang kita lakukan sih. Kalau di dalam audit tidak sampai ke arah terlalu spesifik sebetulnya. Mereka hanya melihat bahwa itu dilakukan, memastikan karyawan itu sehat, ada fasilitas yang diberikan oleh perusahaan untuk memastikan itu supaya produksi produksi perusahaan bisa berjalan. Intinya adalah itu. Itu mungkin Pak Rahmadi, Pak Zul. Kalau ada yang mau ditambahkan, monggo silakan, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pak Rahmadi. Pak Jul, Silakan. saya Pak Jul. Pak Hidayat ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Jul. Terima kasih Pak Mul. Ya. Keterangannya ya. Ini masalah ini Pak Mul, masalah ya tadi dikatakan Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang lingkungan kerja Pak Mul. Memang di sana kan ada suatu statement kalau tidak salah masalah kewajiban atau keharusan perusahaan itu memiliki ahli K3 lingkungan kerja kalau tidak salah. Di Pak Mul ini bagaimana? Apakah sudah ada ahli K3 lingkungan kerja atau memang artinya negligible gitu loh ketika ada audit? Itu satu. Yang kedua masalah ini juga masalah tadi pertanyaan yang di awal tadi. Mungkin itu saja dulu Pak Mul, takutnya waktunya. Terima kasih Pak Mul. Ya, oke. Jadi kalau saya nggak detail ya, tapi saya nggak pernah baca kalau misalkan memang itu diwajibkan ahli K3 lingkungan kerja di satu perusahaan. Tapi bahwa hasil-hasilnya itu harus diverifikasi ataupun dimanage oleh ahli K3 lingkungan kerja, ya betul gitulah. Nah, tapi inspeksi itu bisa dilakukan oleh third party malah. Jadi third party-nya yang harus punya sertifikasi sebagai ahli K3 lingkungan kerja. Kalau biasanya disebut HIMU ya, Hygiene Industry Muda gitu ya. Ahli K3 muda, madya sama utama gitulah, ada tiga. Kebetulan saya 2019 ikut juga training mengenai ahli K3 lingkungan kerja. Dan saya juga punya, saya secara pribadi punya, bukan pribadi sih, artinya saya diutus juga dari kantor sebagai ahli K3 lingkungan kerja, dan dilalahnya saya miss tentang ini gitu loh. Padahal saya seorang yang sudah ikut training, cuman karena trainingnya sudah 1 tahun ke belakang dan saya miss di KUDR ini gitu. Oh, itu aja sih, tapi Pak. sempat ditanyakan itu kompetensi Nggak. Bapak tadi itu tidak. Karena memang kalau menurut saya sepengetahuan saya di dalam Permen 5 itu tidak wajib punya ahli K3 lingkungan kerja, itu tidak wajib. Tapi tidak wajib, ya? Tidak wajib. Dalam hal pemenuhan sistem manajemen K3, SMK 3 yang wajib adalah ahli K3 umum. Siap. Gitu. Kalau yang lain ahli yang lain tidak wajib gitu ya. Nanti yang berkaitan dengan instalasi listrik berkaitan bukan di Permen 5-nya yang kena dengan instalasi listrik ahli K3 listrik ya? Itu ya di peraturan yang lain yang harus diharuskan itu. Ya, betul. Tadi saya mau tanya masalah COVID tadi, saya baru ingat tadi. Kebetulan kemarin kita juga diaudit ya oleh auditor kan gitu ya. Memang kita sudah melakukan protokol COVID kita, bahkan saya sudah membuatkan manual sendiri, terpisah dari ISO, manual sendiri bagaimana penanganan kedaruratan, bagaimana pencegahan dan macam-macam seperti itu. Kebetulan kita tidak work from home, kita work from office ya. Jadi memang karena pabrik jadi otomatis tetap jalan. Itu masih dijadikan finding oleh auditor karena tidak terintegrasi dengan ISO. Jadi ke depan dia minta tolong masukkan dalam ISO. ISO kan ada wadahnya, ada risk opportunity dan semacamnya. Akhirnya
ya closing kita harus masukkan itu. Mungkin itu kalau di kami kemarin Pak. Terima kasih. Ya, Oke. kalau di kita nambahin sedikit, mungkin kita sudah masukkan ke dalam risk register-nya, Pak. Jadi risk register company secara corporate itu sudah ada pandemi. Jadi kita salah satu hazard daripada risk register itu ada pandemi. Jadi memang pandemi ini harus dimasukkan ke dalam salah satu resiko untuk perusahaan dan bagaimana penanganannya gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak Heda. Tadi Bapak yang kaitannya temuan tadi kaitan dengan ISO 45001 ya Pak? Yang Pak Iya, Heda iya tadi. betul. Iya betul 45001. Oke. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain? Silakan kalau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mungkin ada teman-teman lagi. Ini ada beberapa pertanyaan Pak yang saya dapat dari formulir pendaftaran ya. Ini pertama, tips-tips apa saja agar sukses menghadapi audit. Nah, ini boleh juga nih pertanyaan nih ya. Apa kira-kira tipsnya Pak untuk kita siap menghadapi audit? Apakah prosedur disosialisasikan atau apa? Gimana Ya, Pak? pasti Pak. Jadi yang pertama kalau yang saya lakukan adalah kita ngikutin ataupun memastikan bahwa sistem manualnya itu yang tadi saya ceritakan konteks organisasinya itu harus jelas. Nah, begitu jelas itu tentunya harus disosialisasikan. Karena konteks organisasi itu menyangkut semua kegiatan ya, dari mulai kita planning ya, apa yang kita lakukan, reviewnya seperti apa, bagaimana manajemen reviewnya gitu, bagaimana objektifnya itu dilakukan, itu semua harus terangkum dalam satu dokumen itu gitu. Nah, tanpa adanya step by step itu ya kita juga akan kehilangan jejak sih sebetulnya gitu loh. Nah, yang kita lakukan adalah kebetulan membuat sistem manual, struktur dokumennya itu mengikuti apa yang ada di dalam klausul-klausul ISO tersebut, gitu, sehingga kita bisa step by step mengikuti alir yang diarahkan oleh ISO itu, gitu loh. Nah, tinggal bagaimana perusahaan itu saja gitu loh. Jadi artinya objektifnya mau arahnya kemana dan segala macam, karena memang ISO ini kan bisa diterapkan di semua perusahaan ya. Balik lagi seperti itu gitu. Ini hanya guidance saja, tapi dengan mengikuti guidance itu tentunya juga termasuk komunikasi internal, eksternal, bagaimana kita mengkomunikasikan prosedur kepada tim dan lain-lain, itu tentunya juga ditanya sih gitu loh, bagaimana caranya, buktinya mana dan segala macam gitu loh. Lumayan panjang lah gitu loh. Tapi yang menarik buat saya 2 item itu sih. Oke, baik Pak. Saya lanjutkan. Ini pertanyaan juga lanjutan nomor 2. Bagaimana pelaksanaan audit di lapangan dan apa kendalanya? Kebetulan mungkin yang bertanya ini nggak tahu bahwa ini online ya Pak, tapi saya kira mungkin Bapak bisa menjawab bagaimana pelaksanaan audit di lapangan dan apa kendala, maksudnya bukan di lapangan itu berarti bukan di office kali ya Pak ya? Gitu. Oke Pak, silakan. Ya kendalanya kalau misalkan online ini ya jaringan kadang-kadang gitu ya. Cuman juga enaknya kalau online itu adalah kita tepat waktu, karena kita schedule-nya ketat gitu loh. Jadi ya waktunya kita join ya kita join. Lalu auditinya juga bisa lebih disiplin gitu, karena dengan kondisi yang sekarang waktu itu benar-benar kita harus disiplin dengan waktu meeting itu. Karena kalau misalkan dulu kita offline gitu ada alasan ke mana, pulang makan telat, ada transportasi, macet dan segala macam. Kalau zaman sekarang dengan kondisi virtual seperti ini sudah tidak ada alasan lagi gitu, karena kita begitu buka mata kita langsung buka laptop gitu ya Pak ya, nggak pakai ada perjalanan dan seterusnya. Mungkin itu sih lebih bedanya. Kalau tidak online apa Pak kendalanya dulu waktu belum online di lapangan? Kalau belum online, yang onsite dulu ya. Yang onsite tuh apa yang Bapak ingat? Apa ya? Ya kadang-kadang yang nggak gampang itu adalah mengarahkan teman-teman sebagai auditi. Karena auditi itu
mereka fokusnya kan ke targetnya mereka saja gitu ya. Jadi masing-masing bisnis unit itu lebih ke fokus ke targetnya mereka. Lalu bagaimana mengimplementasikan, bagaimana mengkaitkan antara bisnis proses dengan safety management system, keterkaitannya seperti apa? Yang pertama, yang kedua juga dengan environmental management system. Kontribusi mereka sebetulnya mereka lakukan, hanya kadang-kadang orang kita itu, orang Indonesia itu agak tidak terstruktur sehingga agak sulit menjelaskan bahwa ini ada kaitannya dengan policy-nya perusahaan dan segala macam, karena mereka jarang tuh baca-baca mengenai ada policy perusahaan terus dibaca gitu ya, dimengerti itu jarang tuh gitu. Jadi kita sebagai koordinator harus secara terus-menerus membombardir informasi kepada mereka gitu loh, supaya mereka ngeh gitu loh bahwa oh iya yang kita lakukan ini sebetulnya sejalan dengan perusahaan. Karena ISO ini kan intinya adalah bagaimana kita bisa menggolkan, bagaimana kita bisa menjalankan organisasi sesuai dengan objektif ataupun target dari perusahaan ini gitu. Kalau tidak ke arahnya ke sana ya jalan sendiri-sendiri nantinya gitu, Pak. Baik, mungkin kesimpulannya kira-kira mungkin audit lapangan di online itu lebih mudah ya Pak ya dibandingkan yang onsite gitu ya, kira-kira gitu ya. Ya, dua-duanya ada inilah Pak, ada plus minusnya. Plus minusnya ya. Oke. Ya. Dijawab sama oleh Pak Mul sendiri ya, misalnya soal isu internal eksternal ada juga pertanyaan di sini ya, kemudian juga soal peraturan perundang-undangan ya. Ini pertanyaan yang saya kira juga banyak di grup ditanyakan ya. Kalau kita menerapkan ISO 45001, apakah perlu juga menerapkan SMK 3 PP 50 ya Pak? Seperti yang tadi saya katakan bahwa di ISO 45001 itu ada salah satu klausul bahwa kita harus comply dengan local legal requirement. Sementara SMK 3 PP 50 2012 itu kan lokal Indonesia requirement, tapi tidak harus bersertifikat, Pak. Kalau kita sudah menjalankan, menerapkan sistem manajemen K3, it's fine, karena di dalam PP 50 tidak semua perusahaan diwajibkan mempunyai sertifikat, tapi semua perusahaan diwajibkan menerapkan sistem manajemen K3 gitu. Jadi yang dikejar bukan sertifikatnya SMK 3 itu, tapi penerapannya, apakah kita menerapkan atau tidak, apakah kita paham nggak mengenai klausul-klausul yang ada di SMK 3 itu gitu, di PP 50 2012 itu. Lebih ke arah situ sih, Pak. Baik, ya. Pak Zul, maaf, ini masalah sertifikat ini memang kan sekarang sudah ada undang-undang baru nih Omnibus ya. Saya lupa, kemarin saya juga ada di diskusi di grup juga ada satu lembar itu yang menyatakan bahwa sertifikat SMK 3 itu wajib. Jadi ada beberapa persyaratan yang wajib untuk dimiliki oleh perusahaan yang ingin memiliki izin, katakan begitu. Salah satu adalah sertifikat SMK 3. Ada lembarannya seperti itu. Oh, ada lembaran yang baru ya, Pak ya? Mungkin nanti saya share di ini di Boleh. Karena saya tahu kalau di PP 50 tidak ada, Pak. Di PP 50-nya ada. Bahkan terbaru juga saya kan ikut meeting dengan Dirjen ini masalah penerapan dari PP nomor 5 tahun 2021 ini. Banyak sekali yang sebenarnya agak meringankan industri sebenarnya. Ini dari diskusi dengan Dirjen Perindustrian waktu itu seperti itu. Jadi diharapkan tidak ada tumpang tindih antara penerapan peraturan itu gitu loh. Bahkan ada usulan bagaimana kalau sudah menerapkan ISO 9000 atau ISO 14000 itu ya tidak diucok-ucok lagi masalah lingkungan, sebab dalam ISO 14000 sudah jelas kita tuh harus requirement lingkungan harus kita penuhi. Jangan ditambah lagi dengan peraturan dari Kemen LH dan sebagainya seperti itu. Itu sih salah satu yang sedang didiskusikan, Pak, untuk mempercepat industri ini. Lagi ramai sih sebenarnya kalau melihat kerja dari Departemen Perindustrian saat ini. Seperti itu sekali, Pak. Terima kasih Pak. Jadi terima kasih Pak. Nanti di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ya Pak ya menyatakan bahwa SMK 3 PP 50 wajib hukumnya untuk kita menerapkan itu ya. Terima kasih. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan lagi terakhir silakan dari teman-teman Politik Club yang lain.
Oke, tidak ada pertanyaan. Saya kira kita cukup ya, luar biasa nih Pak Mul ya sharingnya. Sebentar tapi padat ya. Saya juga sekali lagi Pak, tadi Bapak bilang global, ini auditornya di Indonesia apa di luar ya Pak? Jadi auditor lembaga auditornya itu kita dari England, Pak. Tapi dia punya afiliasi di Indonesia. Jadi untuk memudahkan auditornya menggunakan lokal, Pak. Tapi sertifikasi auditornya dari sana. Oh, dari England itu gitu ya. Dari England. Oke, jadi itu harus terregister di sana, Pak. Dari Inggris gitu Pak ya. Registernya ya dari England. Mahal ya Pak ya? Nggak tahu Pak, kita nggak bayar di sini. Yang bayar dari global. Oke. Ya. Baik. Teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, Politika, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Mulyantara ya. Sama-sama Pak. Sudah hadir ya. Saya kira waktu yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua ya. Dalam rangka pemahaman mengenai audit ISO 45001. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Kita nanti ketemu lagi di sharing session yang berikutnya ya. Kalau ada yang mau langsung japri ke saya. Dan saya ucapkan semoga sehat-sehat. Amin. Ya, saya pamit ya. Ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Mulyantara. Ya, terima kasih Pak Mulyantara. Terima kasih. Terima kasih. Ya.